Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PPAPB saya, yaitu tugas tentang fragmen register login. Oke, di sini saya akan mulai demonya dulu aja. Jadi bisa dilihat di fragmen register, di main activity-nya. Di sini ada tab adapter, yang dimana dua tab itu adalah fragmen. Jadi di sini ada fragmen register dan fragmen login. Di fragmen register sendiri ada 4 edit text, username, email, phone, password, checkbox, register, dan uh, pengarahan ke fragmen login. Kalau misalnya sudah punya akun, di login sendiri ada dua, yaitu username dan password, dan checkbox kalau lupa password, login, dan kalau tidak punya akun, kembali ke fragment register. Kita bisa coba aja. Di register ada username. Username itu bebas. Email sendiri ini dicek nanti. Jadi kalau misalnya salah itu bakal dimarahin. Phone number sendiri ada formatnya. Jadi formatnya itu ditunjukkan di hint. Jadi harus 62 dengan format 62. Jadi nomor apa aja boleh. Dan password sendiri bebas. Dan kalau misalnya diklik di sebelahnya itu bisa dilihat. Jadi setelahnya itu ada checkbox. Jadi kalau misalnya register tanpa mengcek kotaknya itu bakal dimarahin. Jadi kita bisa lihat, bisa ngetes ceknya dulu. Jadi kalau misalnya kita emailnya itu nggak bener, jadi misalnya add-nya dihapus, makanya kan dikatakan email tidak valid. Itu pengecekan emailnya. Jadi harus dalam bentuk email yang apa valid. Dan misalnya phone numbernya juga, kalau misalnya formatnya itu plus 62, kalau kita nggak plus 62, akan dikatakan phone numbernya tidak valid. Jadi kalau kita tambahin 62 itu akan valid. kita kita bisa tahu valid karena kalau kita lanjutkan itu akan error checkboxnya, kayak karena kita nggak ngecek boxnya. Kalau kita mencek boxnya, kita akan langsung ke login. Login ini seperti biasa, login biasa. Kalau misalnya kosong akan dimarahin kalau username atau password salah. Kalau di sini jelas kenapa ambigu. Kalau dikasih tahu mana yang salah itu ya kayak gitu nih. Jadi kita bisa tes. Ya benar. Jadi ini dashboardnya. Dashboardnya cuma ada gambar, text view, dan ada action bar. Kalau action bar ini kalau kita klik itu akan kembali ke main activity-nya. Selain itu fitur lain ada di sini. Jadi kalau di kata ini doesn't have an account register. Jadi ini kalau kita klik ini akan kembali ke fragment register, dan sebaliknya juga kalau kita lihat ini already have an account login, itu akan kembali ke fragment login. Selain itu kalau teks yang ini digaris bawahkan, kecuali yang di paling bawah itu akan mengarahkan ke video YouTube karena nggak tahu mau diarahin kemana. Oke, itu untuk demo saya akan jelaskan bagaimana fitur-fitur itu bekerja. Jadi di sini untuk fragment register sendiri disusun dari ini uh, scroll view yang isinya itu constraint layout, di mana constraint layout itu ada beberapa elemen.
Jadi di sini ada text input layout dan di dalamnya itu adalah teks kalau tidak salah ya text input edit text. Ini untuk bekerja untuk ini input user. Di sini ada 4 untuk username, email, phone, dan password. Yang unik dari 4 itu yang password. Kalau yang password itu ini coba lihat. Yang password ini biar bisa kelihatan tombol yang untuk menyembunyikan atau menunjukkan. Ini tambahkan parameter password toggle enable true, dan di sini juga input type-nya itu password. Selain itu subjek banget. Selain itu ada checkbox dan text view-nya ini dipisah, bukan checkbox yang ada teksnya, tapi saya buat checkbox dan text view biar bisa saya tambahin ini clickable span. Kalau saya tadi coba checkbox dan teks dari checkboxnya sendiri itu nggak bisa, jadi saya pisahin aja. Jadi saya buat dua elemennya itu checkbox dan text view biar bisa salah satu katanya itu bisa diklik. Selain itu ada tombol register. Ini untuk text view yang ini untuk kembali ke bukan kembali tapi menuju ke fragment login, dan ada title register. Itu untuk fragment register. Di sini login itu hampir sama seperti yang register, cuma beda elemen. Jadi di sini ada text input layout, text input edit text. Di sini ada checkbox juga. Kalau di sini karena elemennya itu nggak usah katanya kalimatnya itu nggak ada kata yang bisa diklik, jadi saya checkboxnya itu teksnya itu saya taruh di checkboxnya sendiri, nggak dipisah jadi edit text view. Tombol login, kata kata yang kembali ke menuju ke fragment register, title, dan forgot password. Itu untuk fragment login. Mungkin saya akan ke fragment register. Di fragment register ini pada beberapa logic. Jadi ini view ini merupakan ini keseluruhan fragment registernya yang ditaruhkan ke dalam variable view yang nanti akan dikembalikan sebagai return value. Karena di function ini merupakan membuat view. Nah, di dalam function ini kita melakukan menaruh logiknya. Jadi di sini saya mencari beberapa elemen, yaitu register button, input, dan segalanya. Yang saya gunakan yang pertama itu terms and condition. Jadi ini bagian checkbox ini. Saya cari dulu view-nya, yaitu checkbox dan text view. Terus terms and condition. Jadi setelah saya menemukan text view untuk yang sebelahnya checkbox, saya masukkan view-nya itu ke function ini spannable click, dan click string-nya itu terms. Click string itu berarti bagian dari string-nya itu yang kita ingin buat bisa diklik. Jadi ada dua, yaitu terms and condition. Kalau di akun juga sama. Jadi kita nyari dulu text view-nya, lalu kita masukkan ke function spannable click. Untuk spannable click itu function yang saya buat sendiri di bawah. Gampangnya aja, di sini kita membuat objek dari spannable string dengan teks yang diambil dari text view-nya. Setelah itu kita membuat objek clickable span, yang dimana kita override function on click. Jadi ketika clickable span-nya itu diklik, kita akan melakukan logic, yang dimana logiknya itu di sini untuk register fragment itu jika click string-nya itu terms atau condition,
maka akan membuka intent ke video YouTube. Ini kenapa video YouTube? Ya gitu aja aja deh. Jadi kalau misalnya terms and condition itu akan mengarahkan ke video YouTube. Tapi kalau misalnya karena saya cuma punya tiga clickable string di sini, yaitu terms and condition setelah login, dan dimana kalau kita login itu pengen kembali ke bukan kembali menuju ke fragment login, jadi kita akan mencari main activity-nya, yang dimana di dalam kita akan memanggil function goNext fragment yang ada di main activity. Yang dimana goNext fragment itu uh, function yang digunakan untuk memindahkan menuju ke fragment yang ditentukan. Jadi kalau kembali ke tadi, ini akan masuk ke fragment 1 atau fragment login. Itu buat spannable click. Itu logiknya. Kalau di sini ini yang membuat ininya. Ini buat mencari bagian mana clickable stringnya. Habis itu teksnya diubah jadi spannable string. Lalu movement methodnya diubah jadi link movement method get instant, mengambil instance dari link movement method. Itu buat spannable click atau yang string yang bisa diklik ini. Selanjutnya ini register button. Jadi register button ini ada logiknya, yaitu jadi kalau username-nya enggak kosong, jadi udah diisi semua, kita akan mengecek. Tapi kalau misalnya kosong, maka akan diberitahu mohon isi bagan yang kosong. Kalau misalnya tidak kosong, kita akan mengecek lagi kalau kotak ini terms and condition itu dicek atau tidak. Kalau misalnya dicek, lanjut. Kalau misalnya tidak, itu kita akan beritahu user mohon centang syarat dan ketentuan. Kalau sudah dicek, maka kita akan mengecek email dan phone number dengan regex atau regular expression. Ini untuk regexnya saya cari di internet. Ini regex yang umum untuk email, lalu ini regex yang umum untuk ini bukan regex umum, ini regex untuk nomor Indonesia. Jadi bisa dimulai 62 atau 0. Saya ngasihin buat 62 aja. Tapi kalau misalnya dimulai dari 0 juga itu bisa. Jadi kita ngecek kalau dengan regex yang kita punya, apakah input email itu valid atau tidak. Jadi matches atau enggak. Kalau matches berarti true, kalau true berarti kalau true berarti tidak masuk ini. Karena ini pentung, berarti akan dibalikan kalau true itu menjadi false. Jadi kalau misalnya tidak valid, berarti masukkan false, maka akan memberikan stack bar, yaitu email tidak valid. Disama juga kalau misalnya ditemukan phone numbernya itu tidak valid dengan regex yang ada, bahkan diberitahu user phone tidak valid. Kalau misalnya dua itu valid, setelah dicek, berarti kita akan memanggil function yang ada di listener. Apa itu listener? Dan apa itu on information receive? Kita akan masuk ke on information receive dulu. On information receive itu merupakan interface yang ada function di mana itu parameternya itu username dan password. Di mana interface ini diimplement itu di main activity. Jadi kita bisa lihat main activity itu mengimplement fragment register listener. Dan di mana fungsinya itu sendiri adalah mengirim bundle yang ada dua string, yaitu username dan password dengan ininya apa istilahnya tag, ya tagnya username dan password, lalu akan dikirimkan kepada fragment yang ditujuin
Position satu berarti login sebagai argumennya. Jadi bundle yang dibuat akan dikirimkan menuju fragmen login sebagai argumen. Habis itu selesai, maka akan lanjut memindahkan uh, fragmen yang sedang ada. Jadi kalau misalnya login, klik register, itu akan pindah ke login karena sudah register. Untuk listener ini sendiri, ini merupakan variabel fragmen register listener yang dimana ini dideklarasi di, kalau tidak salah, di on attach. Jadi listener itu merupakan konteks atau bisa dibilang itu juga activity yang dimana register itu ada. Jadi karena main activity itu mengimplement fragment register listener, itu bisa dimasukkan dalam variabel listener dengan, kalau tidak salah, saya lupa konsep OOP-nya apa. Tapi dari besar ke kecil, lupa deh namanya. Ya, intinya itu, jadi listenernya itu merupakan uh, konteks, yaitu main activity. Tapi yang di dalamnya konteks itu, karena kita mencari fragment register listener, jadi yang bisa diakses itu hanya method method ini on information receive. Oh, itu register ya. Itu buat logic buat mengecek ini. Itu udah meliput semuanya. Kebanyakan spasi. Oke, selanjutnya ini set on focus change listener. Ini cuma kalau kita lihat set on focus listener. Jadi kalau misalnya ini input phone merupakan edit text ini. Jadi kalau kita fokus, kalau kita klik atau fokus akan kelihatan hintnya. Jadi hintnya itu merupakan plus 62 bla 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 bla. Jadi kalau kita fokus maka akan menunjukkan hintnya. Kalau tidak fokus maka tidak menunjukkan hintnya. Hmm, itu mungkin semuanya yang ada di register. Kita bisa lanjut ke login. Login. Di login itu hampir sama seperti register. Sama juga kita pertama nyari view-nya, nyari apa elemennya. Jadi login button, input username, input password di view-nya. View-nya yaitu adalah fragment login yang sudah di-inflate. Nah, inflate. Habis itu kita masukkan logiknya, jadi login button set on click. Jadi kalau diklik maka akan mengecek. Jadi kalau misalnya input username, yang username di input itu sama atau tidak dengan argumen yang telah dikirimkan oleh main activity. Jadi bundle bundle yang diambil dari main activity, yang dikirimkan dari main activity itu sama dengan uh, yang diinputkan user atau tidak. Kalau iya maka akan memulai intent ke dashboard. Kalau tidak maka akan menunjukkan pesan ambigu. Apakah bukan apakah username atau password salah. Jadi untuk loginnya, selain itu ini sama seperti yang tadi, yang spinable click. Uh, yang membedakan itu paling ini dong. Apa yang kita lakukan kalau klik stringnya. Jadi kalau klik stringnya forgot password, itu sama tadi ke video YouTube. Kalau apa, klik register ini akan kembali ke fragment register. Ini sama, ini mencari lokasi klik stringnya, lalu set
Teksnya jadi spannable string, lalu short movement methodnya. Apa lagi ya? Oh iya, satu lagi yang belum di. Oh iya ada ini, kelupaan bener main activity ya. Iya. Hmm, di main activity ini tidak ada yang aneh-aneh. Jadi yang pertama itu saya membuat binding untuk main activity-nya. Ya, activity main berarti XML-nya. Dan saya membuat variabel type adapter yang dimana type adapter itu merupakan class. Type adapter ini digunakan untuk yang bagian ini yang memindah-mindah ke eh, fragment-fragment berbeda. Jadi di sini ada array of fragment, jadi ada register fragment, login fragment, ada create fragment, dan di sini saya juga tambahin ini function baru get fragment. Jadi mengambil fragment yang ada di page. Itu untuk type adapter, di mana sendiri saya telah buat type adapter yang isinya ada dua fragment. Lalu saya masukkan ke view pager. View pager ini bukan type adapter yang memindahkan, tapi yang memindahkan itu sendiri adalah view pager. Jadi kalau nggak salah ini elemen view pager dan isinya itu sendiri adalah type adapter. Dan saya juga buat variabel view pager untuk mengubah uh, fragmen yang ditunjukkan. Jadi set current item. Di sini ada tab layout mediator. Jadi kalau misalkan di posisi apa, misalnya posisi 0 itu tunjukkan text register, posisi 1 itu tunjukkan text login. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, ini buat mengirim data fragment, ke fragment tujuan. Kalau saya itu ngirim data dari fragment register ke fragment login melewati main activity. Kalau nggak salah kayak gitu. Bener lah. Terus apa lagi ya? Oh, style. Oh ya, style. Style tidak salah di theme. Oh, di sini saya menggunakan beberapa style. Jadi ini merupakan style utama, yaitu yang nggak ada action barnya atau ini. Jadi di sini halaman ini nggak ada action barnya. Cuma saya merubah ini status bar colornya aja. Setelah itu saya buat theme lagi yang ada action barnya. Setelah itu saya buat style fragment title. Ini buat title ini ya, title fragmentnya. Bagaimana saya membuat ini, jadi di fragment di main activity itu nggak ada action bar, tapi kalau misalnya kita ke dashboard ada action bar. Jadi kita bisa ke Android manifest, kita bisa lihat di sini. Jadi di dashboard activity itu menggunakan tema dengan style minggu 8 raplak. Jadi kalau kita lihat itu di minggu 8 raplak itu ada action barnya. Tapi kalau main activity itu tidak menggunakan, tidak mendeklarasi tema, tapi menggunakan base team minggu 8 laplak atau ini. Ini. Jadi menggunakan style ini yang parentnya itu no action bar. Jadi stylenya itu tidak ada action barnya. Ya mungkin itu aja sih. Udah saya jelaskan semua. Eh, Terima kasih atas
partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.